Dewa Perang Ye-Shikai. Bab 3. Kantor Presiden. King Yu, izinkan aku memberitahumu, seorang pria tampan datang untuk melamar posisi di Departemen Hubungan Masyarakat kita hari ini. Anlan sedang duduk di sofa di kantor, mengobrol dengan Su King Yu. Departemen Humasmu penuh dengan wanita cantik, tentu saja itu akan menarik pencuri bunga, kata Su King Yu bercanda. Dia mengenal Departemen Humas dengan cukup baik. 9 dari 10 pria yang datang ke sana untuk wawancara pergi ke sana karena kecantikannya. Sebagai presiden, dia selalu sangat peduli terhadap karyawan grup, tetapi dia juga sangat tegas. Hanya dengan perpaduan antara ketegasan dan fleksibilitas seperti itu, tianya grup dapat maju seperti sekarang. Tetapi jika Su King Yu tahu bahwa pencuri bunga itu adalah suaminya, dia mungkin akan sangat tertekan. Kenapa? Dia masih lulus ujian. Ya, dan dia lulus dengan nilai sempurna. Pengetahuannya tentang beberapa produk bahkan melampaui pengetahuan saya. Benarkah? Orang itu sangat kuat. Su King Yu tidak mengatakan apapun tentang level Anlan. Dia adalah pemikir seluruh kelompok, tetapi sekarang dia mengakui bahwa ada orang yang lebih berkuasa daripadanya. Hal ini membuat Su King Yu takjub. Yang lebih aneh lagi, ketika saya tanya latar belakang pendidikannya, dia bilang dia bahkan tidak lulus SMA. Dan dia sepertinya tidak berbohong. Anlan menatap Su King Yu dengan ekspresi serius. Dia bahkan tidak lulus SMA. Berbicara tentang ini, wajah Ye-Shikai muncul di benak Su King Yu. Dia mengetahui informasi singkat tentang Ye-Shikai dari Su Pengsan. Dia bergabung dengan tentara sebelum lulus sekolah menengah atas. Mengenai pengalamannya setelah pensiun, Su Pengsan tidak tahu. Meskipun Su Pengsan telah mencarinya dalam 3 tahun setelah Ye-Shikai pensiun, baru-baru ini ia mengetahui bahwa Ye-Shikai berada di Eropa, dan kemudian ia memberitahu Ye-Shikai untuk kembali ke Tiongkok untuk menikah. King Yu, apa yang sedang kamu pikirkan? Anlan melihat Su King Yu menundukkan kepalanya, tampak tengah berpikir keras. Tidak apa-apa, Lan. Hari ini sudah agak malam. Aku pulang dulu. Su King Yu kembali sadar dan berkata pada Anlan. Baiklah, hati-hati di jalan. Setelah Anlan dan Su King Yu berpisah, mereka kembali ke kantor Departemen Hubungan Masyarakat. Di restoran. Bos, berapa untuk 3 porsi? Ye-Shikai melihat dompetnya dan mengutuk dirinya sendiri karena lupa meminta uang makan pada Anlan. Dia ingin memberikan 1 porsi untuk Anlan dan 1 porsi untuk dirinya sendiri. Kemudian Ye-Shikai teringat pada istrinya yang sedang sibuk bekerja dan mungkin belum makan, jadi ia berencana membawa 1 porsi untuk istrinya. 3 porsi totalnya 100 yuan, kata bos. Sial, uangnya hanya cukup untuk membeli 2 porsi. Setelah memikirkannya, Ye-Shikai memutuskan untuk tidak memakan dirinya sendiri. Dia tidak tega membiarkan istrinya kelaparan, jadi dia hanya membeli 2 kali makan dari bosnya. Pada saat ini, Su King Yu kembali ke Taman Lisi dan membuka pintu. Bibi Wu pun datang menyambutnya, Nona, apakah Anda lapar? Biarkan saya menyiapkan makan malam untuk Anda. Baiklah, omong-omong, apakah Ye-Shikai sudah kembali? Su King Yu menatap aula yang kosong. Belum. Menantu laki-lakiku mungkin ada urusan. Aku akan pergi dan memasak 1 untuknya. Bibi Wu sangat menyukai Ye-Shikai. Saat makan siang, dia menyadari bahwa menantunya adalah orang yang sangat lugas dan tidak sok. Dia telah melihat banyak orang mengejar putrinya, dan mereka semua membuat orang merasa sangat munafik. Mengetahui bahwa Ye-Shikai belum kembali, Su King Yu sedikit marah. Lagi pula, ini rumahnya, mengapa dia tidak kembali pada hari pertama? Saya sibuk dengan pekerjaan di perusahaan. Orang ini tidak punya pekerjaan dan teman di Yanjing. Dia pasti pergi ke bar untuk nongkrong kalau dia tidak pulang terlambat. Dia bahkan mungkin pergi mencari pelacur di belakangku. Mengapa saya ingin menikahi orang seperti itu? Memikirkan hal ini, Su King Yu menjadi marah. Jangan ganggu dia, dasar gigolo. Uma melihat bahwa nona muda itu marah, jadi dia melangkah maju dan menasihati, Nona muda, jangan katakan hal itu tentang menantu laki-lakimu. Bagaimanapun, dia adalah suamimu. Dia mungkin benar-benar telah mengalami sesuatu. Su King Yu mendengus dingin. Apa yang mungkin terjadi pada orang ini? Dia tidak puas dengan pernikahan yang diatur oleh ayahnya sejak awal. Jika Su Pengsan tidak mengancam Su King Yu dengan memutuskan hubungan ayah anak, bagaimana mungkin dia bersedia menikah dengan Ye-Shikai? Cinta yang ia rindukan sangatlah sakral. Pasangannya pastilah seorang pria yang sangat berpotensi, tetapi Ye-Shikai yang sekarang benar-benar berbeda dari apa yang diharapkannya. Istriku, aku kembali.
Yesike membuka pintu dan berkata kepada Su Qingyu yang sedang duduk di meja makan. Dia baru saja mengantarkan makanan untuk Anlan dan khawatir makanannya akan menjadi dingin, jadi dia bergegas pulang. Kau masih ingat untuk kembali, dan kau masih ingat bahwa kau punya rumah, kata Su Qingyu sinis, nadanya menunjukkan rasa tidak puasnya. Istriku, apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin aku lupa bahwa aku punya rumah? Lihat, aku membawakanmu makanan. Sambil berkata demikian, dia mengeluarkan makanan dari pakaiannya. Khawatir makanannya akan menjadi dingin, dia melepas mantelnya dan melilitkannya di kotak makan siang. Su Qingyu menatap makanan di tangan Yesikai, berpikir dalam hati, apakah dia benar-benar salah paham. Meski begitu, dia tidak mau meminta maaf. Sebagai ratu dunia bisnis, dia selalu berada pada posisi superior. Sangat tidak mungkin baginya untuk meminta maaf atas inisiatifnya sendiri. Tetapi berpikir bahwa ayah Yesikai telah menyelamatkan ayahnya, dan bahwa dia telah salah paham terhadap Yesikai, Su Qingyu masih merasa sedikit bersalah. Bagaimanapun, dia sekarang suaminya, dan memang salah memperlakukannya seperti itu. Setelah selesai makan, Su Qingyu duduk di sofa, melirik Yesikai yang masih makan, dan berkata, datanglah ke perusahaanku besok. Aku akan mengatur pekerjaan untukmu di Departemen Keamanan. Benar saja, Su Qingyu benar-benar tidak menyukai Yesikai, dan baginya, pernikahan ini adalah sebuah kesalahan, tetapi pria di depannya sekarang adalah suaminya, dan dia tidak bisa begitu saja mengabaikan hidup atau matinya. Setelah mendengar ini, Yesikai hampir memuntahkan makanan di mulutnya. CEO yang dingin dan sedingin es sebenarnya akan mengambil inisiatif untuk membantu mencari pekerjaan. Hal ini juga membuat Yesikai merasa sedikit hangat karena Su Qingyu benar-benar peduli padanya. Tidak usah, aku sudah dapat pekerjaan, gajinya lebih dari 6.000, aku tidak perlu minta uang lagi padamu. Apakah karena ucapanku hari ini? Bahkan, jika kamu benar-benar tidak punya uang, aku akan memberikannya kepadamu. Lagi pula, ayahku memintaku untuk menjagamu. Su Qingyu sedikit malu. Lagi pula, apa yang diucapkannya siang tadi memang menyakiti harga diri orang-orang. Dia bukanlah orang yang tidak berperasaan, apalagi Yesikai masih berstatus suami sahnya. Yesikai tidak bisa berkata apa-apa. Jelaslah bahwa Su Qingyu mengira kata-katanya menyakiti harga diri Yesikai, jadi Yesikai berbohong kepadanya bahwa dia telah menemukan pekerjaan. Hal ini membuat Yesikai tertawa dan menangis. Dia benar-benar menemukan pekerjaan, tetapi mengapa tidak seorang pun mempercayainya ketika dia mengatakan kebenaran. Melihat Yesikai dengan tegas menolak, Su Qingyu merasa sedikit kesal. Pria ini menganggap remeh kebaikannya. Dia berbalik dan naik ke atas untuk beristirahat. Mendengar suara pintu dibanting, Yesikai tahu bahwa istrinya salah paham dan marah lagi, jadi dia membersihkan piring dan naik ke atas. Menatap pintu kamar Su Qingyu, Yesikai terus mendesah, bertanya-tanya kapan dia bisa tidur dengan istrinya. Tentu saja, Yesikai tahu dalam hatinya bahwa itu sama sekali tidak mungkin setidaknya saat ini. Dia berbalik, membuka pintu kamarnya, duduk di tempat tidur, mengatur napasnya, dan membiarkan kekuatan internalnya mengalir melalui meridiannya. Setelah satu siklus, Yesikai merasa segar kembali. Membuka matanya, Yesikai merasakan kekuatan internalnya sedikit meningkat. Kekuatan internal ini juga merupakan apa yang Yesikai sadari melalui pertarungan bertahun-tahun. Justru karena kekuatan internal inilah Yesikai benar-benar menjadi dewa perang dalam pertempuran. Dia memusnahkan organisasi tentara bayaran terbesar di Afrika, Vipers, dan kemudian menjadi Pluto. Rekor ini dibicarakan dengan ngeri di dunia tentara bayaran Eropa. Orang-orang yang mengenal Pluto tidak berani menyinggung perasaannya, karena tamatlah riwayat mereka jika mereka memprovokasi dewa kematian ini. Bagi Yesikai, fungsi penting lainnya dari kekuatan internal adalah untuk menekan gangguan cinta iblis. Ini adalah sebuah kota. Kalau gangguan cinta setan itu kambuh dan tidak bisa diatasi tepat waktu, akibatnya akan mengerikan, apalagi. Sekarang dia sudah punya istri. Jika Su Qingyu terluka karena alasan ini, Yesikai tidak akan membiarkan dirinya pergi. Bab 4. Keesokan paginya, sebuah dering berdering, membangunkan Yesikai. Dia membuka matanya yang masih mengantuk dan melihat bahwa ide peneleponnya adalah Anlan. Halo, apa kabar? Hari ini hari pertamamu bekerja, jangan terlambat. Suara Anlan terdengar di telinganya dengan sedikit nada khawatir. Yesikai melihat jam di samping tempat tidur. Saat itu sudah pukul 7, dan pukul 8 adalah waktu kerja bagi para karyawan. Kemarin, dia mendengar dari rekan-rekannya yang cantik itu bahwa manajemen perusahaan sangat ketat.
Karyawan yang terlambat akan dibatalkan bonusnya, dan yang terburuk akan langsung dipecat. Bahkan banyak eksekutif perusahaan tidak berani terlambat. Yesike berseru dan segera menutup telepon. Dia terburu-buru mandi dan meninggalkan villa tanpa sarapan. Melihat Lamborghini milik Su Qingyu telah hilang, dia tersenyum pahit. Istrinya benar-benar seorang yang gila kerja. Sebagai perbandingan, dia seperti seorang gigolo. Setelah meninggalkan komunitas, Yesike memanggil taksi dan bergegas ke perusahaan. Dia berlari ke lift dan naik ke lantai 8. Dia langsung menuju bagian hubungan masyarakat dan langsung mengetik. Tepat pukul 8. Aku sangat beruntung, kawan. Namun saat dia membuka pintu bagian hubungan masyarakat, yang dia lihat adalah wajah yang dingin dan tampan. Senyum di sudut mulutnya berangsur-angsur mengeras. Sepasang mata Phoenix Anlan menatapnya, Yesike, datanglah ke kantorku. Anlan berbalik dan berpikir dalam hati, bocah ini, kemarin aku optimis padanya, tapi hari ini dia hampir terlambat. Karena Tianya Group memiliki peraturan yang ketat, banyak karyawan yang takut terlambat, sehingga mereka akan tiba setidaknya setengah jam lebih awal dari waktu yang ditentukan. Rekor kelompok yang tidak pernah terlambat telah dipertahankan selama lebih dari setahun, tetapi Yesike hampir memecahkan rekor begitu dia tiba. Katakan padaku, apa yang terjadi hari ini? Apakah kamu ingin memecahkan rekor keterlambatan tercepat di perusahaan? Anlan duduk di kursi bos, menatap Yesike di depan meja. Dia sangat marah. Dia telah membaca berkas Yesike. Satu-satunya kerabatnya meninggal saat dia masih di sekolah menengah atas. Meskipun ia tidak memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, ia memiliki kemampuan yang baik. Selain itu, Anlan adalah seorang wanita yang dingin di luar tetapi hangat di dalam. Melihat pengalaman sulit yang dialami Yesike, dia merasa sangat simpatik terhadapnya dan bahkan berencana untuk mencalonkannya kepada atasannya. Akibatnya, sesuatu yang salah terjadi hari ini. Yesike tidak berani menatap wajah Anlan. Dia tahu bahwa Anlan sudah marah. Pandangannya perlahan bergerak ke bawah, dan matanya secara alami menatap sepasang puncak batu giok milik Anlan. Wanita ini sungguh diberkahi. Namun dia segera sadar. Jika Anlan tahu pikiran jahatnya, dia pasti akan menjadi gila. Dia menelan ludahnya dan menatap wajah kemerahan Anlan. Baiklah, saya begadang kemarin dan bangun kesiangan pagi ini. Saya tidak akan melakukannya lagi. Yesike merasa sedikit bersalah dan menundukkan kepalanya, seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Setelah mendengarkan introspeksi Yesike, kemarahan Anlan pun mereda. Dia awalnya bermaksud hanya memberinya hukuman ringan dan peringatan keras, dan tidak akan terus mengganggu Yesike. Pada akhirnya, dia hanya mengatakan beberapa patah kata bahwa hal itu tidak akan terjadi lagi dan membiarkan Yesike pergi. Hari ini adalah hari pertama Anda bekerja. Seperti biasa, sebagai karyawan baru di Departemen Hubungan Masyarakat, saya berencana untuk mengadakan makan malam ini untuk menyambut Anda secara resmi. Apakah Anda ada waktu malam ini? Anlan menatap wajah Yesike yang gembira dan mengerti apa yang sedang dipikirkannya. Ada begitu banyak wanita cantik di Departemen Hubungan Masyarakat, itu sungguh merupakan kesepakatan yang bagus baginya. Baiklah, aku akan ke sana. Perlahan-lahan menutup pintu kantor, kesuraman di wajah Yesike menghilang. Malam ini banyak sekali wanita cantik yang menghampirinya, hanya dengan membayangkannya saja sudah terasa nikmat. Tiba-tiba, Yesike teringat pada istrinya yang cantik tetapi dingin di rumah. Celakanya, bisa melihatnya tetapi tidak bisa memakannya adalah hal yang paling menyakitkan. Kembali ke tempat duduknya, Yesike mulai bekerja. Bosan dengan hari-hari pertempuran dan pembunuhan, alangkah menyenangkannya untuk sesekali merasakan kehidupan sebagai pekerja kerah putih. Meski membosankan, dia tidak perlu khawatir sepanjang waktu. Menatap meja yang penuh dokumen, Yesike membenamkan kepalanya dalam pekerjaannya. Harus dikatakan bahwa Yesike sangat efisien dan memiliki pemahaman yang baik tentang beberapa produk. Dia menyelesaikan sebagian besar pekerjaannya dalam waktu singkat. Anlan memperhatikan profil Yesike melalui tirai. Dikatakan bahwa pria yang serius adalah yang paling tampan. Anlan juga terpesona oleh mata serius Yesike. Pria ini masih sangat tampan. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, dia dan Su Qingyu adalah dewi yang dingin dan cantik, dan mereka tidak pernah ragu untuk menolak anak laki-laki yang mengejar mereka. Tetapi sekarang, bahkan Anlan sendiri tidak menyadari bahwa dia akan tertarik pada pria yang baru dia temui kemarin, dan wajahnya berangsur-angsur memerah. Setelah bekerja, rombongan datang ke hotel berdua dan bertiga.
Hotel bernama Haitian Yise ini sangat populer di kalangan pekerja kerah putih karena harganya yang murah dan kualitasnya yang bagus serta lokasinya yang berada di pusat kota. Ada KTV dan bar di belakang hotel, dan kamar-kamar di atas hotel, menyediakan layanan satu atap, yang sangat cocok bagi pekerja kerah putih perkotaan untuk menghilangkan stres. Memasuki hotel, dekorasi bergaya Eropa murni memberikan orang perasaan keanggunan klasik dan nuansa yang sangat borjuis. Anlan membawa Yesikai ke box, dan orang-orang dari Departemen Hubungan Masyarakat tiba satu demi satu. Sebagai satu-satunya pria di meja, Yesikai, spesies langka, menjadi fokus. Banyak gadis pemberani dan berpikiran terbuka terus minum bersama Yesikai dan menceritakan lelucon kotor. Harus dikatakan bahwa Yesikai cukup tampan, tipe yang enak dipandang. Banyak gadis di kelas semuanya yang terpikat padanya. Setelah beberapa gelas anggur merah, wajah Anlan sedikit memerah. Yesikai, ayo pergi ke KTV untuk bernyanyi nanti. Setelah berkata demikian, dia mengedipkan mata ke arah Yesikai, menggoda dengan telanjang. Sosoknya yang mempesona dan matanya yang menawan membuat Yesikai bereaksi. Inilah ritme yang memaksa saya berhubungan seks setelah minum. Tepat saat Yesikai sedang meronta, sebuah lengan putih melingkari lehernya. Kakak Ye, menurutmu aku cantik? Yesikai mendongak dan mengenalinya sebagai seorang ketua tim Departemen Hubungan Masyarakat bernama Wanna, yang dikenal karena pesonanya. Banyak rekan pria dari departemen lain yang mengejarnya. Melihat Wanna mengambil keuntungan darinya secara terang-terangan, Yesikai juga mendesah bahwa penyihir wanita ini sangat berani dan berpikiran terbuka. Yesikai merasakan panas di hidungnya. Dia harus melakukan sesuatu, kalau tidak dia takut tidak akan mampu mengendalikan diri dan akan menjauh dari mereka. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut mendorong Wanna, hentikan, aku punya istri. Yesikai duduk tegak, memperlihatkan sikap sepenuhnya menyadari kebenaran dan tidak tergoyahkan. Sebelum Wanna sempat berbicara, Anlan yang berdiri di sampingnya terkejut setelah mendengar ini. Dia tiba-tiba berdiri dan berteriak, bagaimana ini mungkin? Puluhan orang di ruangan itu memandang Anlan. Dia menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya. Wajahnya memerah seperti apel. Yesikai juga terkejut dengan perilaku Anlan. Benar, aku sudah menikah. Cek, kau bisa sih, Kak Ye, istrimu secantik aku. Ini adalah provokasi yang nyata. Istrinya adalah Su Qingyu, salah satu dari 4 wanita tercantik di Yanjing. Dia bisa menarik ribuan orang saat dia keluar. Meskipun Wanna cantik, dia masih jauh lebih rendah daripada Su Qingyu. Yesikai sebenarnya ingin memperjelas hubungan antara dirinya dan Su Qingyu, tetapi tiba-tiba dia teringat bahwa Su Qingyu memperingatkannya untuk tidak memberitahu orang lain tentang hubungan mereka pada hari mereka mendapatkan surat nikah, dan dia menelan kembali kata-kata itu. Lagi pula, kalaupun dia benar-benar mengatakannya, tak seorang pun akan percaya. Di mata orang lain, dia hanya seorang pekerja kerah putih yang tampan, bahkan tidak layak membawakan sepatu untuk presiden wanita yang cantik dan berpangkat tinggi. Setelah minum beberapa gelas anggur dengan beberapa gadis, Yesikai merasakan keinginan untuk buang air kecil, yang merupakan kesempatan bagus untuk menghilangkan godaan para wanita cantik. Setelah pergi ke toilet, Yesikai mencuci wajahnya dengan air es untuk menenangkan dirinya. Tanpa diduga, tepat setelah aku keluar dari toilet, seorang wanita cantik datang menghampiriku. Dia memiliki pinggang ramping dan bokong kencang, dan secantik peri. Kedua pasang mata itu bertemu. Bukankah ini Su Qingyu? Kebetulan sekali, istri saya juga datang ke sini untuk makan. Yesikai, mengapa kamu ada di sini? Su Qingyu juga terkejut dengan kemunculan Yesikai. Hari ini dia datang ke sini bersama beberapa taipan bisnis untuk membahas bisnis, tetapi pembicaraannya tidak berjalan baik. Bahkan ada beberapa orang yang menginginkannya dengan tatapan penuh nafsu, hal ini membuat Su Qingyu sangat tidak puas. Dia menemukan alasan untuk keluar, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu Yesikai di sini. Kami mengadakan makan malam perusahaan hari ini dan datang ke sini untuk makan. Su Qingyu memandang Yesikai dengan curiga. Ketika dia berjalan melewatinya, dia mencium aroma parfum pada dirinya. Terlebih lagi, Su Qingyu dengan tajam merasakan ada lebih dari satu aroma. Bajingan ini pasti ada di sini untuk menjemput wanita. Bersambung.